Oke, jadi baru-baru ini Facebook itu jadi trending topik di hampir seluruh sosial media ataupun media berita. Contoh misalnya kalian buka Instagram, buka Twitter, atau kalian baca berita deh, itu hampir semua berita itu highlightnya isinya itu tentang Facebook yang berganti nama jadi Meta. Nah, market pun itu antusias banget menyambut berita tersebut. Gara-gara apa? Kalau kalian lihat saham Facebook dengan ticker code FB itu udah naik sampai hari ini gue syuting nih ya, itu udah naik lebih dari 10%. Cuman yang lebih berbahagia itu adalah justru investor cryptocurrency. Kenapa? Karena kalau kalian lihat cryptocurrency related metaverse, maksudnya gini, crypto yang sebenarnya produknya itu related dengan metaverse itu udah naik lebih tinggi lagi gitu. Kalau Facebook tadi cuma naik 10%, gue kasih contoh ya, Decentraland atau ticker code-nya mana itu udah naik dari harga pengumuman Facebook tuh di tanggal 29 Oktober ya. Sebelumnya di tanggal 29 itu harganya $0,7 dan dalam 3 hari aja itu naik sampai $5. Kalian bayangin, lebih dari 7 kali lipat naik cuman gara-gara ngerespons berita Facebook yang ganti nama jadi Meta. Terus nggak cuma Decentraland nih, masih ada Sandbox, ticker code-nya SAN. Dia juga dari harga $0,7 udah naik sampai sekitar $3,5 cuman dalam 3 hari aja. Bayangin, kalian invest di mana ya cuman 3 hari bisa naik 7 atau 5 kali lipat. Itu tuh gak make sense gitu loh. Sedangkan saham Facebook maksudnya Facebooknya yang ganti nama itu cuma naik sekitar 10%. Cuman pertanyaan selanjutnya tuh gini. Ini gue cuma sebut sekitar dua crypto related metaverse ya yang naik gitu. Sebenarnya masih ada kayak lu mau sebut Engine, Chromia, Blocktopia, Wilderworld, masih banyak lagi yang bisa kita bahas. Tapi gini, pertanyaan gue tuh sebenarnya cuman kayak gini. Apakah benar-benar kenaikan ini tuh real atau dalam arti real tuh gini, memang sebetulnya kripto-kripto ini tuh undervalue sehingga mereka sekarang naik ke harga wajarnya mereka, atau sebenarnya ini cuma euforia aja dan habis ini harganya bakal dibanting. Oke, sebelum kita mulai, nama gua Andre and welcome to my YouTube channel, di mana di sini gua akan membahas macam-macam tapi mostly seputar finance. And this is my first video, ini video pertama gua, so thank you banget buat kalian yang udah nonton, udah mampir ke sini. And buat kalian yang nonton video ini, please don't forget to subscribe. Dan kalau boleh ping that notification bell supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau gue ada upload video baru. And apa yang gue bahas di sini hanya bersifat informasi, oke? Jadi strictly ini bukan financial advice. Oke, tapi sebelumnya gue mau bilang dulu, tidak ada satu orang pun yang bisa prediksi market dan 100% pasti akurat. Itu fix nggak ada sih, itu dukun sih. Nggak bakal deh lu bisa kayak gitu. Tapi gini, sebagai investor, tentunya kalau kita mau membuat satu prediksi atau spekulasi lah ya, mungkin kita tuh pasti ada acuannya itu informasi dan juga data gitu. Karena menurut gue itu yang para investor besar lakukan gitu. Mereka punya satu informasi, mereka tuh disajikan satu data, dan mereka membuat keputusan investasi berdasarkan informasi dan data tersebut gitu. Nah, jadi kalau ya apa yang bakal gue share ini pure subjektif versi gue ya, sangat subjektif. Ya, jadi gini, yang gue mau bilang pertama-tama kalau kita ngomongin metaverse, apa sih metaverse itu? Apakah metaverse itu gimana? Kita tuh pakai Oculus Rift terus jalan-jalan di dunia maya, atau sebetulnya kalian ngebayangin kita tuh udah kayak apa ya? Udah kayak lagi main Pokemon Go gitu. Jadi dimana kita tuh sebetulnya jalan-jalan dan sekeliling kita ada hologram yang bisa kita ajak interaksi, bisa kita sentuh gitu. Atau gimana? Atau yang ekstrimnya mungkin kayak lu nonton kartun Naruto gitu, kita lagi di Infinite Tsukuyomi-nya si Madara Uchiha, atau gimana gitu. Gue juga awalnya berpikir seperti itu, tapi sebenarnya gini, kalau secara definisi kita buka definisinya, sederhananya metaverse itu adalah di mana dunia fisik dan dunia digital itu jadi satu. Sederhananya gini, di dunia digital itu ada representatif diri lu, ada representatif fisik lu di dalam dunia digital atau yang disebut biasanya avatar gitu. Dimana representasi digital kita atau yang biasa disebut avatar ini, kita tuh bisa nanti di sana ngobrol, kita bisa interaksi, kita bisa mungkin belanja, kita bisa kerja, kita bisa main di situ, atau bahkan sekarang yang udah ada nih kita bisa nonton konser. Kalau kalian lihat kemarin Ariana Grande itu udah sukses menggelar konser itu di Fortnite secara metaverse. Nanti katanya tanggal 18 November ini ada Justin Bieber.
kita bisa nonton konser, atau bahkan ekstrimnya someday kita bisa ibadah versi metaverse gitu. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi mungkin yang bisa kita lakukan di dunia metaverse ini. Nah, buat sebagian besar dari kita, termasuk gue nih ya, gue tuh tadi berpikirin itu kayak cuman hayalan atau imajinasi kita doang gitu. Kayaknya tuh lebih ke arah gini sih, kayak siapa sih yang mau hidup di dunia digital gitu? Kayak siapa yang mau gitu loh. Gue juga nggak mau hidup di dunia digital. Kenapa? Karena gue lebih seneng sesuatu yang bisa gue lihat, gue rasakan, dan sentuh secara fisik gitu. Bukan dalam bentuk digital. Tapi nampaknya para investor besar melihat sesuatu yang berbeda. Nah, kalau di awal tadi gue kan sempat bilang, sebetulnya apakah harga-harga cryptocurrency yang related metaverse itu sebetulnya naik ke harga wajarnya, atau sebenarnya mereka tuh lagi kena euforia. Nah, ini yang mau gue bahas. Cuman sayangnya di sini gue nggak akan berikan price prediction, enggak sama sekali. Kalau kalian berharap gue kasih price prediction, silahkan kecewa karena gue nggak kasih price prediction, tapi gue lebih ke arah mau kasih kalian beberapa informasi dan data yang sebenarnya tuh buat gue menarik dan membuat gue cukup convince untuk invest di cryptocurrency yang related dengan metaverse. Jadi gini, kalau kalian tahu, baca berita baru-baru ini SoftBank ya, perusahaan investasi besar dengan total aset kelolaan lebih dari 342 miliar dolar loh ya, yang juga investor daripada perusahaan besar seperti Goto, terus apalagi ya, ByteDance, terus juga Grab, itu baru-baru ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau kalian tahu si SoftBank ini total aset, maksudnya total perusahaan yang diinvestasi itu ada ratusan gitu. Nah, dia baru-baru ini invest di satu perusahaan, yaitu namanya Sandbox yang gue sebutin tadi. Nah, kalau kalian lihat nih ya, beritanya SoftBank itu investasi sebesar 93 juta dolar. 93 juta dolar loh. Atau setara dengan sekitar 1,3 triliun rupiah. 1,3 triliun rupiah di Sandbox yang merupakan virtual world gaming yang dibangun di blockchain Ethereum, where the players can build, own, and monetize their gaming experience menggunakan NFT. Nah, gue tuh nggak jelasin ya sebenarnya in detail, gue nggak tahu juga sih anyway. Sebenarnya in detail investasi 1,3 triliunnya ini tuh buat dipakai buat apa aja gitu loh. Cuman kalau kalian mikir sederhana gitu ya, dan kalian lihat portfolio perusahaan-perusahaan yang diinvest sama si SoftBank, tentunya mereka tuh invest buat profit gitu loh. Ngerti ya maksud gue? Jadi mereka nggak akan berani ngeluarin uang sebesar itu kalau cuma buat iseng-iseng gitu. Mereka pasti keluarin karena gini, mereka udah ngeliat satu potensi, mereka ngeliat satu peluang di sana, makanya mereka willing ngeluarin sampai senilai 1 triliun gitu. Itu yang gue ngeliat tuh wow banget. Sehingga gue tuh ngeliat, wah ini tuh kayak metaverse ini nih kayak boleh jadi something yang perlu kita pertimbangkan banget untuk kita invest, karena kayaknya ini akan jadi satu masa depan nih. Nah, selain si SoftBank, Facebook, maksud gue Meta, kalau kalian lihat baru-baru ini kan si Meta ini ngeluarin laporan keuangan kuartal 3-nya, dan kalau kalian lihat di salah satu bagiannya tertulis di situ bahwa si perusahaan ini, si Meta ini itu berinvestasi sebesar 10 juta dolar untuk hardware di augmented reality, virtual reality, dan juga development metaverse apps and services di tahun ini. Nah, kalian bayangin ya, itu invest sampai 10 juta dolar atau sekitar 140 miliar gitu. Itu nggak kecil, men. Itu gede banget gitu. Nah, kadang gue tuh mikir gitu, kenapa sih mereka nggak kasarnya gini ya, kan tentunya uang itu diinvestasikan untuk profit gitu loh, bukan buat iseng-iseng buang-buang duit gitu. Kadang gue mikir kenapa sih mereka nggak beli Bitcoin aja atau Ethereum gitu, yang kayak buat gue tuh, menurut gue peluang mereka untuk win tuh lebih besar di investment mereka gitu, ketimbang mereka tuh nge-build sesuatu yang baru gitu. Nah, tapi menariknya menurut gue di sini mereka ngeliat sesuatu yang lebih besar gitu untuk dunia ini. Bahkan ya, kalau kalian lihat nih ada satu cuplikannya ya, ada satu quote-nya, Mark Zuckerberg sendiri udah berkata bahwa this is not an investment that will profitable for us anytime in the near future. Maksudnya ya dia udah tahu ini tuh sebenarnya bukan investasi yang akan profit buat mereka dalam waktu dekat lah. Nah, in total Facebook sama SoftBank itu udah berinvestasi sebesar 100 juta dolar di metaverse. Tapi uang yang ngalir ke metaverse itu bukan cuma itu, karena
perusahaan, ya kalau perusahaan ada Facebook yang sekarang udah jadi namanya Meta lah. Terus udah gitu kalau kita ngomong cryptocurrency yang related dengan metaverse itu bukan cuma Sandbox, masih ada Decentraland, terus masih ada Engine, masih ada Wilderworld, masih ada The Network, terus masih ada Blocktopia, masih ada banyak lagi, dan masing-masing juga menerima investasi gitu loh. Nah, yang akan gue bahas sekarang adalah tentang sebenarnya tuh berapa banyak sih investasi yang udah masuk ke dunia metaverse. Nah, kalian bisa lihat nih, ada satu website yang gue suka pakai jadi acuan, yaitu crunchbase.com. Nah, kalian bisa lihat di sini, gue bahas mulai dari Axie Infinity ya. Axie Infinity ini kan, kalau kalian lihat tuh kemarin pas dari bulan Juni gitu ya, Mei Juni gitu, ketika Bitcoin drop, tapi Axie Infinity udah kayak punya magnet yang berbeda gitu. Dia naik sendiri gitu, ngelawan Bitcoin gitu. Nah, dari situlah sebenarnya udah kayak satu signal, the beginning of crypto gaming bull run gitu loh. Nah, Axie Infinity itu menerima investasi sebesar 9 juta dolar. Lalu ada juga Engine yang menerima investasi sebesar 61,9 juta dolar. Terus ada Decentraland yang menerima investasi 25,5 juta dolar. Terus ada The Network yaitu sebanyak 3 juta dolar. Terus ada Wilderworld sebanyak 6 juta dolar. Ada Blocktopia sebanyak 4,2 juta dolar, dan yang terbesar itu ada Sandbox yang tadi gue sebutin, itu sebesar 95 juta dolar total investmentnya. Nah, in total, kalau kalian total tadi semua angka-angka yang gue sebutkan, investasi di dunia metaverse itu udah sebesar sekitar 204,6 juta dolar, atau gampangnya lebih dari 200 juta dolar deh, atau setara dengan hampir 3 triliun. Ini kalian bayangin nih, 3 triliun. That's a lot of money. Nah, jadi kayak kalian bayangin gak sih, udah begitu banyak uang yang diinvestasikan sama perusahaan-perusahaan venture capital. Apakah sebenarnya kalian pikir perusahaan tersebut invest untuk iseng-iseng, atau sebenarnya mereka mereka itu udah ngeliat sesuatu yang belum bisa kita lihat di saat ini. Jadi mereka tuh udah bisa melihat jauh ke depan, sehingga mereka berani gelontorin uang total sampai 3 triliun. Nah, setelah kalian mendengar begitu banyak uang yang diinvestasikan di crypto-related metaverse, pertanyaan gue adalah, apakah kalian juga jadi tertarik untuk invest di crypto-related metaverse? Atau sebetulnya kalian udah ada yang invest? Misalnya di salah satu project yang gue sebutkan. Coba komen ya, gue mau denger pendapat kalian. Kalau kalian udah ada yang invest, coba komen kalian beli di harga berapa, dan sekarang udah harga berapa, dan kalian rencana mau jual di harga berapa. Gitu. Nah, oke, segitu dulu untuk video hari ini. Nantikan video-video gue selanjutnya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like and share ke teman-teman kalian. Oke, thank you.